Haha, ketika saatnya tiba, ada lebih banyak kepala anjing yang berlari daripada orang lain. Ni Yuntian tertawa terbahak-bahak, berkata. Sekarang setelah mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan Perang Korea Utara, keluarga Ni mereka secara alami akan menunjukkan ketulusan. Selain itu, jika ingin memecah belah benua, Perang Timur juga perlu menunjukkan kekuatannya sendiri. Menang cantik. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya tersenyum dan mengangguk. Meskipun ranah Ni Yuntian lebih tinggi darinya, Qin Yichen yakin bahwa dia juga tidak kalah dengan yang terakhir. Dengan lebih banyak lagi bagaimana dia tumbuh dewasa, setelah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, pengalaman tempurnya sama sekali tidak sebanding dengan Ni Yuntian. Jika itu untuk membunuh lebih banyak orang daripada pembangkit tenaga listrik dunia bawah, saya khawatir tidak ada yang tahu. Qin saudara, jangan meremehkan saya. Melihat penampilan Qin Yichen, Ni Yuntian tertawa pelan dan berkata. Saudara Yuntian bercanda, tidak peduli seberapa kuat atau kartu hol yang tidak bisa saya bandingkan dengan Anda, bagaimana saya bisa memandang rendah Anda? Qin Yichen juga tertawa. Komunikasi antara keduanya tampak sangat dekat. Adegan ini membuat Lu Hao dan yang lainnya diam-diam berbicara. Meskipun Ni Yuntian juga umumnya santai, sisi ini hanya akan muncul di depan hubungan keluarga Ni. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang bisa membiarkan dia menggunakan saudara laki-laki untuk dijodohkan. Bagaimana Yang Mulia bisa begitu dekat dengan Qin Yichen? Apakah karena kompoundan? Mungkin, seperti yang saya lihat Yang Mulia, itu juga untuk memberi orang ini wajah. Itu benar. Bahkan jika Qin Yichen jahat lagi, hanya dalam 1 bulan, dia tidak akan bisa bersaing dengan Yang Mulia. Lu Hao dan yang lainnya saling memandang, dan pada akhirnya mereka diam-diam mengangguk. Sebenarnya, bukan karena mereka meremehkan Qin Yichen, tetapi mereka belum pernah melihat sisi sengit dan tegas Qin Yichen di depan raksasa. Wilayah Laut Chong adalah perbatasan antara suku klan dan dunia timur. Qi Haicheng jauh dari kota Dongyang. Jaraknya hanya 100 mil dari satu sama lain. Jarak ini hanya sekejap itu saja untuk pembangkit tenaga listrik Immortal Monarch. Di masa lalu, Qi Haicheng dapat dikatakan sebagai kota yang cukup makmur, di mana banyak pengusaha akan bermukim. Namun, dengan munculnya Zhan Wuyuan, pertempuran antara dunia utara dan klan sekali lagi dimulai, dan popularitas di kota Qihai jauh lebih sedikit, karena banyak orang mendengar bahwa kembalinya Zhan Wuyuan memiliki 1000 helai dengan dunia timur. 10.000 helai hubungan. Sebagai pengusaha, meski untung besar, hanya sedikit orang yang berani berperang dengan mereka. Lagi pula, di bawah konfrontasi tingkat Raja Abadi, mereka dapat berubah menjadi abu jika mereka ceroboh. Terlebih lagi, ini masih pertempuran beberapa monster-monster di benua Jizu. Pada malam hari, kota Qihai masih terang benderang, tetapi toko-toko di jalanan telah tutup, dan bahkan plakat banyak toko pun tertutup debu. Saat ini, jalan-jalan Qi Haicheng tidak lagi memiliki pemandangan masa lalu yang semarak, melainkan digantikan oleh tentara elit yang mengenakan baju besi. Sungguh menjijikkan bagi sisa-sisa peperangan utara itu untuk berani melawan klan. HMPH, para pengusaha itu juga sangat sedih, sehingga saudara kita sekarang tidak punya tempat untuk bersenang-senang. Yah, menurutku, tuan kota kita masih terlalu berhati-hati. Bagaimana mungkin dunia perang timur bergabung dengan kejahatan yang tersisa di dunia perang utara? Kalau tidak, aku akan tidur dengan wanita cantik sekarang. Set, diam, didengar oleh tuan kota. Hati-hati dengan gerakan kepalamu. Di sudut di bawah sudut kota, sekelompok tentara yang baru saja menyelesaikan pemeriksaan mereka berdiri bersama, dengan suara marah dari waktu ke waktu. Keputusan tuan kota tidak dapat kami pertanyakan, dan kami akan melanjutkan pemeriksaan kami setelah 1/4 jam. Di depan tim ini, seorang pria yang tampak seperti kapten mengerutkan kening, berteriak pelan. Tuan kota sengaja menjelaskannya, dan harus lebih waspada akhir-akhir ini. Ya, mendengar ini, pembangkit tenaga listrik lainnya menanggapi serempak. Tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan di wajah mereka. Meskipun pasukan pemberontak kerajaan perang utara menyebabkan beberapa kerusakan pada Jizu pada awalnya, mereka tidak melukai tulang Jizu. Dan setelah reaksi datang, Jizu mengambil keuntungan dari penghancuran mutlak ke utara. Dunia dikalahkan satu demi satu. Jika bukan karena takut berperang, tidak akan ada cara bagi kekuatan dalam perang Korea Utara untuk berkonsolidasi, dan mereka akan terpecah. Qi Haicheng, kediaman penguasa kota. Ada lebih dari 10 siluet di aula. Ling Li, mereka semua memiliki fluktuasi atmosfer yang kuat. Siluet ini, semuanya adalah keberadaan tingkat raja yang abadi. Pada saat ini, ada keheningan di aula. Pembangkit tenaga ini duduk dengan tenang, seolah menunggu sesuatu, dan banyak wajah pembangkit tenaga listrik menunjukkan ketidaksabaran dari waktu ke waktu. Tuan kota, apakah kita terlalu sensitif? Banyak prajurit di bawah tampaknya mengeluh. Untuk waktu yang lama, seorang pria yang mengenakan baju besi emas mengerutkan kening dan bertanya pada pria parubaya pertama. Di atas City Lord Mansion, ada seorang pria parubaya yang duduk di luar kebiasaan. Dia persis penguasa kota Qi Haicheng, Xianghai. Kurang ajar.
Nada Golden Armored Man nyaris jatuh, dengan siluet di bawah kepalanya menatap, memarahi. Wang He, beraninya kamu mempertanyakan City Lord? Jangan berani menanyaiku, tapi kami selalu berdamai dengan dunia perang timur. Jangan terlalu waspada terhadap mereka. Wang He mengerutkan kening, berkata. HMPH. Pembangkit tenaga listrik itu dengan dingin mendengus di bawah, tetapi tidak banyak bicara. Pusat kekuatan Raja Abadi lainnya di aula saling memandang, dan ada sentuhan persetujuan di mata mereka. Meskipun dikatakan bahwa Zhang Wuyuan memiliki hubungan dengan dunia timur, tetapi mereka juga merasa bahwa sisa-sisa dunia utara telah ditekan oleh wilayah tersebut dan menjadi sangat malu. Namun, seperti biasa, dunia timur tidak memiliki tanggapan. Menurut pendapat mereka, dunia perang timur yang misterius ini pasti akan seperti biasa, dan tidak akan mengganggu tren umum benua Jie. Saat matahari terbenam, saya menerima berita bahwa pembangkit tenaga listrik di atas lapisan surgawi Raja Abadi 2 di kota Dong yang dipanggil oleh Lu Hao. Saat ini, Xianghai, si nomor 1, akhirnya berbicara perlahan. Lu Hao. Mengapa dia memanggil pembangkit tenaga listrik yang mulia? Apakah perang dunia timur juga ingin menyerang klan saya? Seharusnya ada alasan lain. Dunia perang timur tidak pernah ikut campur dalam perang di benua Yahudi. Setelah mendengar ini, banyak pembangkit tenaga listrik di aula menjadi sunyi. Dan segera, suara bisikan terdengar. Kamu tidak perlu khawatir, kamu dipanggil hari ini hanya untuk mencegah 10.000 itu saja. Mengangkat matanya sedikit ke arah Hai, suara samar terdengar pelan. Ya. Mendengar ini, pembangkit tenaga listrik di lobi semuanya mengangguk ringan, dan tidak ada yang bertanya lagi. Tentu saja, mereka masih tidak terlalu mempedulikannya. Lagi pula, bagi mereka yang menjaga kota Qihai, perang itu terlalu jauh.